Udah. Halo, selamat siang teman-teman. Hari ini saya Wisma Melatifa dari Prodi Manajemen bersama dengan Saya Ramdhani Dwi Jarwati dari Pendidikan Akuntansi. Saya Mary Fangga dari Pendidikan Ekonomi. kami dari kelompok Gugus Respect ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait bisnis model Canvas yang kami buat. Rincian produk. Risoles adalah jajanan pasar yang beragam isinya. Ada yang menggunakan daging cincang, sayuran, mie bihun, dan masih banyak lainnya, lalu digoreng setelah dilumuri oleh tepung panir dan dikocokkan telur. Namun untuk risol mayo pedas ini berisi sosis, telur, dan bersamaan dicampur dengan mayo dan saus pedas. Jajanan ini biasanya dijual di warung-warung, pasar, ataupun bisa via online. Selain rasanya yang enak, harga produk ini sangatlah ramah di kantong. Risol mayo pedas cocok untuk disantap dari berbagai kalangan dan juga bisa dinikmati bersama keluarga tercinta. Sekarang masuk ke bisnis model Canvas dari Risol Mayo Pedas. Pertama-tama kita masuk ke K-Partners. K-Partners merupakan pihak eksternal yang kami butuhkan untuk membuat risol mayo pedas. Di sini K-Partners kita ada 6, yaitu yang pertama pabrik mayo pedas, yang kedua penjual kubis, yang ketiga penjual telur, yang keempat pabrik smoked beef, yang kelima pabrik sosis, yang keenam pabrik susu kental manis. Kemudian ada K-Activities. K-Activities adalah kegiatan yang akan kita lakukan di dalam bisnis risol mayo pedas ini. Yang pertama ada promosi. Promosi akan dilakukan secara online melalui WhatsApp, IG, maupun Facebook. Dan secara offline dengan pembagian tester gratis dari mulut ke mulut serta kartu nama. Yang kedua ada produksi. Bahan baku risol mayo pedas menggunakan bahan-bahan yang fresh dan dari tangan pertama maupun tangan kedua. Ketiga ada penjualan. Penjualan akan dilakukan secara online dan offline serta bekerja sama dengan Shopee, Gojek, Grab, pasar, dan warung-warung. Yang keempat ada pelayanan konsumen. Konsumen akan dilayani dengan ramah dan untuk online akan dilayani secara fast response. Kemudian ada key research. Key research adalah hal penting yang diperlukan agar bisnis kita berfungsi dengan baik. Key research kita antara lain yang pertama ada bahan masak. Bahan masak antara lain sosis, saus sambal, tepung panir, tapioka, minyak goreng, dan garam. Yang kedua ada peralatan masak. Yang ketiga kemasan, yang keempat modal, dan yang kelima sumber daya manusia. Kemudian ada value propositions. Value propositions ini adalah kelebihan-kelebihan produk kami. Yang pertama, menggunakan bahan-bahan dari tangan pertama atau kedua. Yang kedua, harganya pelajar. Yang ketiga, cocok untuk semua kalangan. Yang keempat, produk fresh setiap hari. Yang kelima, homemade. Dan yang keenam, tanpa bahan pengawet. Selanjutnya ada customer relationship, yaitu 1. Mengadakan diskon di saat-saat tertentu, 2. Melayani dengan ramah, senyum, dan sopan, serta fast respon, 3. Menerima kritik dan saran dari konsumen. Berikutnya ada channel. Kita menggunakan channel yang pertama pedagang pasar, kedua pedagang warung, ketiga Grab, GoFood, Shopee, keempat sosial media seperti IG, WA, FB, kelima mengikuti bazar atau event, keenam influencer. Customer segment, yaitu dengan yang pertama masyarakat sekitar warung dan pasar, kedua anak-anak, ketiga remaja, keempat keluarga, kelima teman, keenam saudara, dan yang ketujuh pekerja. Kemudian ada cost struktur meliputi biaya bahan baku, biaya peralatan, biaya kerjasama dengan Shopee, GoFood, Grab, biaya promosi, biaya sewa stand, biaya gaji karyawan, dan biaya perawatan peralatan. Kemudian ada revenue streams, yaitu penjualan produk, investor, dan sponsorship event. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama.